mbaknya lagi ngapain? Ini, saya lagi bingung karena baru PKN ini loh, Bu. Oh, mbaknya yang lolos pendanaan bukan ya? Soalnya kemarin saya lihat di postingan kampus itu ada wajah mbaknya. Iya, benar. Saya kemarin di up di IG kampus. Saya lolos PKN kan. Ini loh, Bu, saya bingung tentang PKN itu. Oh iya, mbaknya kan lolos pendanaan nih. Iya. Nah, itu kan potensinya mbak nih. Apakah mbaknya bersedia untuk konseling? Karena mengingat mbaknya juga lagi bingung ya. Iya, boleh sih, Bu. Emang tidak keberatan? Tidak mbak, nanti mungkin mbaknya bersedia konseling kapan? Saya sih hari ini kosong ya, Bu. Kalau nanti siang bagaimana? Apa Ibu bersedia? Oke, mungkin nanti siang sekitar jam 2-an gitu ya mbak ya. Jam 2 sepertinya bisa. Oke, baik mbak. Sampai ketemu nanti ya mbak ya, jam 2 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mbak. Silakan masuk, silakan duduk. Baik. Baik, ini dengan mbak yang tadi ya. Iya, benar, Bu. Oke, namanya siapa mbak? Saya Nabila Huda, biasa dipanggil Nila. Saya mahasiswa BK angkatan 2022 ya. Saat ini saya tuh dalam proses mengikuti lomba PKM, sudah pendanaan kemarin. Oke, baik. Mbaknya angkatan 22 ya. Iya, Berarti sekarang semester 5. iya benar. Oke, lagi SUS ya mbak ya? Iya, Bu, jadi saya juga bingung gitu. Oke, kemudian mbaknya dari jurusan BK angkatan 22. Iya. Lagi nempuh mata kuliah apa aja nih mbak? Selain SOS, terus ada praktikum konseling gitu. Oke, tugasnya aman mbak? Eh, ini masalahnya, Bu, karena kan tugasnya banyak, masih ada SOS, saya juga ikut PKM, jadi banyak yang ngetrep gitu. Terus kan kalau ikut PKM kan banyak kumpul, banyak menyita waktu, sedangkan saya harus ikut memikirkan untuk judul proposal, jadi tugas-tugasnya tuh kayak agak keteteran gitu loh, Bu. Oke, baik. Akan tetapi hari ini mbak Nabila kabarnya bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehatnya sehat ya, Bu, ya. Cuma mungkin kecapean aja karena banyaknya tugas, beban gitu. Baik, alhamdulillah mbak Nabila sehat ya. Iya. Kemudian mbak Nabila asalnya dari mana? Saya asalnya dari Probolinggo, saya kuliah di sini. Saya ngekos di Bendungan Sangkur. Dari semester 1 mbak di situ. Apa pindah-pindah? Pindah-pindah sih, Bu. Awalnya di Jalan Jombang, lalu setahun kemudian di mana Bendungan Welingi, lalu 1 semester setelah itu pindah. Berarti mbaknya ini sudah pindah 3 kali ya? Iya. Balang ya. Mbak Nabila suka pulang ke rumah, pulang kampung. Kebetulan karena Malang sama Probolinggo tidak terlalu jauh, jadi saya sering pulang. Dalam waktu 2 minggu sekali ada? Bisa 2 minggu sekali atau kadang seminggu sekali, tapi kadang kalau pulang ya bisa sampai sebulan sekali sih paling lama. Oke, kemudian dari mbak Nabila nih saat ini kesibukannya apa? Kesibukannya saya ya tadi itu kuliah, lalu saya juga ikut organisasi juga ikut PKM. Oke, dengan kata lain mbak Nabila ini cukup aktif ya di semester ini. Iya,
sebelum datang ke konseling ini apakah Mbak Nabila tadi ada kegiatan? Enggak sih Bu, tadi saya cuma membuat rancangan untuk PKM itu tadi. Kemudian apakah setelah ini Mbak Nabila ada kegiatan lain? Setelah ini saya ada itu Bu, ada kerja kelompok. Kerja kelompok. Iya. Baik. Apakah setelah ini Mbak Nabila memiliki hobi? Hobi ada sih Bu, saya biasanya nonton Korean drama, terus saya suka dengerin musik, gitu aja sih Bu. Biasanya yang ditonton bergenre apa tuh Mbak? Banyak, kecuali yang berdarah-darah atau hantu-hantu gitu saya nggak suka Bu. Baik. Mbak Nabila fobia darah? Tidak. Gak suka sih, bukan, lebih ke pembunuhan gitu kan, tidak menyenangkan bagi saya Bu. Baik, kemudian dari Mbak Nabila sendiri di rumah berapa bersaudara? Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Saudara saya laki-laki semua. Laki-laki semua. Mbak Nabila perempuan sendiri? Iya benar. Oke. Kemudian dari Mbak Nabila nih, apakah saat ini Mbak Nabila berkuliah itu sesuai dengan keinginan Mbak Nabila, sesuai dengan cita-citanya? Jujur sebenarnya saya pengennya ke psikologi ya Bu ya. Tapi saya juga memilih BK sebagai pilihan kedua, berarti itu pilihan saya dan saya harus bertanggung jawab gitu. Jadi ya bukan tidak mau ya, saya ya harus menjalankan pilihan saya sebagai tanggung jawab saya, begitu Bu. Baik, dengan kata lain Mbak Nabila ini kuliahnya tidak sesuai dengan yang dimau gitu. Ya awalnya begitu Bu, tapi lama-kelamaan saya awalnya kan masih menginginkan psikologi, kemudian lama-kelamaan di BK belajar banyak hal, oh ternyata BK itu menyenangkan gitu. Akhirnya saya ya nyaman-nyaman aja sih Bu di sini. Kemudian dari Mbak Nabila sendiri apakah pernah konseling sebelumnya? Mungkin waktu SMA atau SMP? SMA sama SMP saya nggak pernah konseling sih Bu. Baik, karena Mbak Nabila belum pernah konseling, mungkin di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya, mengingat Mbak Nabila juga setelah ini ada kerja kelompok tadi ya. Iya baik. Bagaimana kalau kita batasi waktu konselingnya kurang lebih sekitar 40 menit? Cukup sih. Baik. Kemudian dari Mbak Nabila sendiri kan saat ini pertama kali mengikuti konseling ya. Iya. Nah, perlu diketahui bahwa Mbak Nabila tuh tidak usah khawatir bahwa ceritanya tuh akan menyebar keluar gitu, Mbak. Jadi nanti di sini saya sebagai konselor itu bertanggung jawab untuk merahasiakan ceritanya Mbak Nabila. Jadi harapan saya Mbak Nabila dalam sesi konseling ini dapat jujur dan terbuka kepada saya, menceritakan permasalahan yang dialami sebenar-benarnya gitu ya Mbak ya. Baik itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada sih Bu. Karena belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya juga di sini sebagai konselor itu hanya bersifat memfasilitasi saja terkait keputusan atau jalan keluar dari permasalahan Mbak Nabila itu. Yang berhak menentukan Mbak Nabila, bukan ada di dalam diri saya gitu. Oh iya Bu, saya ada pertanyaan. Apa Mbak? Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Baik, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya Mbak ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Talia Mahmudatul Zahro. Mbak Nabila bisa memanggil saya Ibu Talia. Baik Ibu Talia. Baik Mbak. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Sudah. Oke, sudah. Karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah Mbak Nabila duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman. Sudah. Apakah terlalu dingin Mbak? Tapi saat ini lagi panas ya Mbak? Iya Bu, saya lagi ngadem di sini. Baik. Oke, karena ini juga Mbak Nabila duduknya sudah nyaman, apakah sudah siap untuk memulai konseling kita hari ini? Insya Allah siap. Oke. Nah, sebelum kita
jauh ke sana, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah Mbak Nabila itu, misal Mbak Nabila ini ketemu dengan orang baru ya, Ya. Mbak Nabila itu bisa cepat berinteraksi dengan orang tersebut atau bagaimana? Saya termasuk orang yang introvert dan jarang berkumpul dengan banyak orang. Dan saya tidak terlalu suka keramaian dan kebisingan. Saya juga kadang sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, tapi lama-kelamaan jika saya berusaha, saya bisa beradaptasi. Oke. Kemudian ketika dengan lawan jenis itu, apakah Mbak Nabila mudah beradaptasi juga atau harus yang sesama jenis saja? Biasa saja sih Bu kalau sama lawan jenis, selama itu tidak melebihi batas yang tidak aman-aman saja sih Bu. Oke. Kemudian dari Mbak Nabila sendiri nih, ketika berkomunikasi dengan orang lain tuh lebih suka di tempat terbuka atau kayak misal harus berdua di ruang tertutup, mungkin kayak di dalam ruangan gitu? Saya sukanya di ruang terbuka ya Bu ya, karena kenapa ya? Karena bukan lebih aman, saya lebih ada suasana lain gitu loh Bu kalau di luar. Kalau di dalam ruangan dan hanya berdua itu Canggung ya Mbak? iya, apalagi kalau orang baru. Tapi kalau sudah kenal seperti saya dengan ibu kan, saya baru kenal dan saya baru beradaptasi, saya mulai adaptasi gitu Bu. Baik. Kemudian dari Mbak Nabila nih, lebih suka kayak situasi yang formal, informal, atau non formal yang santai gitu? Tergantung dengan kondisinya ya Bu ya. Kalau misalkan lagi di kampus, saya sukanya yang formal gitu Bu situasinya. Tapi kalau sudah di luar kampus atau di luar misalnya lagi observasi di sekolah, di luar itu saya sukanya yang santai-santai aja lah, karena kita sudah profesional aja lah di luar kuliah. Oke, baik. Dengan kata lain, Mbak Nabila ini bisa menyesuaikan kondisi gitu ya, situasinya. Ya, Oke. Kemudian dari segi waktu, Mbak Nabila itu lebih sering mengerjakan sesuatu di waktu longgar, senggang, atau mepet? Biasanya kan ada sistem kebut semalam gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, Dulu awal-awal itu saya tipe orang yang rajin Bu. Jadi kalau ada tugas itu langsung dikerjakan setelah diberikan. Jadi misalnya tenggatnya 7 hari kemudian atau seminggu kemudian. Nah itu saya langsung kerjakan di hari di tugas itu diberikan. Jadi langsung selesai saya langsung mengumpulkan sebelum ada tugas lain yang diberikan gitu. oke. Dengan kata lain, Mbak Nabila ini memanfaatkan waktu senggangnya gitu ya mungkin ya? Iya benar. Oke. Kemudian tadi Mbak Nabila itu kan mengatakan bahwa diri Mbak Nabila ini introvert gitu ya? Iya. Nah, kemudian ketika dengan orang lain tuh butuh penyesuaian dan sebagainya, tapi apakah ketika Mbak Nabila sudah menyesuaikan itu bisa jadi akrab? Apa hanya dengan orang-orang tertentu yang dikenal saja? Tergantung orangnya ya Bu ya. Kalau orang yang misalnya sefrekuensi atau orangnya nyaman atau loyal atau baik begitu, saya ya bisa beradaptasi. Tapi kalau dari awal dia sudah memberikan kesan yang kurang baik kepada saya, jadi saya bisa kurang simpatik gitu kepada dia. Padahal harusnya ya tidak ada masalah begitu, tapi ketika dia membuat kesan yang buruk kepada saya, itu jadi membuat jarak saya Bu. Oke.
Dengan kata lain ini tergantung orangnya gitu ya. Iya benar. Oke, kemudian tadi kan Mbak Nabila lebih suka komunikasi di dalam ruangan gitu ya. Oh, di tempat terbuka. Ya. Maaf, di tempat terbuka. Nah, apakah ketika di tempat tertutup kayak misal di dalam ruangan itu Mbak Nabila sulit untuk berkomunikasi atau bagaimana? Kalau dibilang sulit sih enggak ya Bu ya, tapi nggak sulit juga sih Bu, tapi saya lebih suka kalau di luar. Itu karena Mbak Nabila lebih nyaman gitu ya? Iya benar Bu. Oke. Kemudian apakah Mbak Nabila pernah mengerjakan tugas di saat mepet-mepet deadline? Nah ini yang menjadi masalah saya saat ini Bu. Saya itu kan selain ikut organisasi, lalu ikut PKM, lalu kayak mata kuliah saat ini tuh banyak, lalu ada SUS. Jadi saya kurang bisa membagi waktu dengan baik. Jadi ketika ada tugas yang diberikan, saya tidak langsung mengerjakannya karena masih ada tugas-tugas lain yang belum saya kerjakan gitu Bu. Oke, baik. Saya dapat mengerti bagaimana perasaannya Mbak Nabila. Kemudian tadi kan di sini saya juga sudah menggali beberapa kayak kekuatannya Mbak Nabila nih. Nah, kemudian dari Mbak Nabila sendiri datang ke konseling ini tujuan atau harapan yang ingin dicapai itu apa? Saya ingin dapat menyelesaikan atau dapat memanajemen waktu dengan lebih baik Bu. Baik, itu adalah keinginan Mbak Nabila dalam konseling ini ya? Iya benar Bu. Baik, kalau begitu mungkin Mbak Nabila bisa menceritakan terkait permasalahan yang sedang dialami? Baik, begini Bu. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi saya dulu itu termasuk anak yang bisa dibilang rajin. Kalau ada tugas langsung dikerjakan, tidak pernah lewat deadline gitu. Terus rajin dan mengerjakannya dengan semaksimal mungkin gitu. Namun di semester ini tuh kayak banyak itu loh, kayak banyak beban saya rasa ya, karena kan PKM ini juga menguras pikiran. Jadi saya juga dengan PKM saya jadi jarang masuk kelas juga, jadi saya kurang tahu tugasnya itu kayak gimana, materinya itu seperti apa gitu Bu. Jadi ketika ada penugasan saya bingung mau ngerjainnya dari mana, karena kan saya tidak tahu ya Bu ya, pembahasan tentang apa, tugasnya bagaimana begitu. Ya saya bisa tanya ke teman saya. Sebentar ya Bu ya, ada telepon. Iya Mbak, baik. Izin menjawab. Sudah Bu, tidak penting ternyata. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Mbak? Baik. Jadi saya bingung ngerjain tugasnya. Bisa sih saya bertanya ke teman, tapi kalau teman saya ditanyai terus itu dia tuh kayak, bukan dia ya, lebih ke saya merasa kayak kenapa saya tanya terus gitu. Saya takut mengganggu dia begitu Bu. Ya saya nggak tahu dia keberatan apa enggak ya Bu ya, tapi kan nggak enak ya Bu ya, setiap mata kuliah tanya ke dia mulu, setiap hari tanya ke dia mulu, kayak saya nggak ada effort gitu Bu. Nah terus selain itu saya juga masih memikirkan sus juga. Ya begitu sih Bu. Oke, baik. Apakah Mbak Nabila pernah mengalami hal ini di sebelumnya? Belum Bu, karena saya baru mengerti organisasi kan di semester ini juga. Kebetulan saya juga mengikuti PKM di semester ini juga. Jadi sebelumnya tuh saya nggak ikut apa-apa. Jadi saya fokus pada kuliah saja.
kebetulan di semester ini saya ikut beberapa keduanya itu. kegiatan ya. Iya benar Bu. Oke, berarti dengan kata lain di semester-semester sebelumnya Mbak Nabila ini selalu mengumpulkan tugas tepat waktu gitu ya? Iya benar Bu. Oke, kemudian dari Mbak Nabila sendiri apakah pernah menceritakan hal ini kepada temannya atau kepada orang terdekatnya? Ya ke teman dekat saya sih Bu, yang sering saya tanya itu, saya cerita kalau kadang saya capek tapi juga saya seneng, kayak saya tuh aktif gitu Bu di perkuliahan, jadi kuliah saya tidak sia-sia begitu kan Bu. Tapi di sisi lain untungnya teman saya itu kayak mendukung aja gitu, tidak menjudge atau melarang saya untuk melakukan ini gitu. Oke, baik. Apakah dari keluarganya Mbak Nabila itu ada yang tahu mengenai hal ini? Kalau keluarga saya sih taunya saya ikut PKM-nya aja ya Bu ya, sama tahu kalau saya ada sus gitu. Jadi saya diburu-buru kalau segera diselesaikan proposalnya, lalu tapi juga PKM-nya juga harus diperhatikan tuh katanya. Oke, nah tadi kan Mbak Nabila harapannya itu ingin bisa manajemen waktu gitu ya, Iya. dengan baik ya kan. Nah, apakah Mbak Nabila itu dalam satu semester ini apa ya bisa dikategorikan sering mengumpulkan tugas terlambat apa bagaimana? Kalau dibandingkan dengan 4 semester sebelumnya bisa dibilang ada beberapa yang terlambat mengumpulkan, yang dia juga kurang maksimal dalam mengerjakan tugasnya karena diburu-buru dengan deadline, kayak yang penting ngumpulin gitu. Oke, baik. Dengan kata lain Mbak Nabila ini mungkin istilahnya sekarang tuh ngalamin prokrastinasi gitu ya, tapi Mbak Nabila juga mengalami yang overproduktif, jadi akhirnya menghambat ke penugasan itu. Iya benar seperti itu. Oke, dari respon temannya Mbak Nabila yang tadi diceritakan itu, selain mendukung apa lagi? Mendukung, dia juga yang mengingatkan saya gitu, kayak tugas ini sudah belum, lalu jangan lupa ya untuk tepat waktu. Itu termasuk dukungan ya, dukungan secara verbal. Lalu kalau dukungan secara non verbalnya kayak dia itu kayak tiba-tiba ngasih saya minuman gitu Bu, itu dikasih tulisan semangat, itu secara tidak langsung kan dukungan non verbal gitu ya Bu. Oke, baik. Kemudian dari sebelumnya Mbak Nabila ini memiliki berapa teman dekat? 3. Tiga. Oke, Iya. baik. Itu ketiga-tiganya seperti itu, mendukung semua apa bagaimana? Ya bisa dibilang begitu, mendukung Oke, semua. dengan kata lain Mbak Nabila ini menceritakan permasalahan ini ke 3 teman itu ya. Iya. Oke, kemudian dari Mbak Nabila sendiri, apakah waktu di SMA pernah mengalami hal yang serupa? Tidak. Tidak Bu. Oke, kemudian kira-kira apa yang menyebabkan Mbak Nabila itu waktu di sebelum-sebelumnya itu apa ya, istilahnya rajin gitu mengerjakan tugasnya? Karena tidak ada organisasi dan lomba yang menambah jadwal saya begitu Bu. Jadi jadwal saya sehari-hari ya cuma tugas palingan untuk belajar gitu Bu. Ya makanya hobi saya menonton gitu, drama. Tapi ketika di semester 5 waktu senggang saya tidak begitu banyak kan Bu. Jadi
bisanya berkurang. Baik, saya dapat mengerti bagaimana perasaannya Mbak Nabila. Kemudian tadi kan Mbak Nabila mengatakan bahwa di sebelumnya tuh tidak seperti saat ini gitu. Dengan kata lain, di semester ini tuh emang kegiatannya sangat banyak gitu ya. Di semester sebelumnya itu mungkin kegiatannya hanya fokus kuliah saja gitu. Iya. Kemudian dari progres yang sus tadi itu sudah sampai mana Mbak? Saya sudah sampai satu sih, baru bab satu. Oh, berarti baru mulai ya? Baru ke bab 2. Oke, berarti sudah pembagian dosen pembimbing ya? Sudah. Oke. Kemudian dari Mbak Nabila, apakah terkendala di susnya juga apa cukup di tugas saja? Saya kalau di sus terkendalanya di dosen pembimbing 2 ya Bu ya, karena kalau di dosen pember sama pembimbing 1 itu dosennya tuh setiap minggu selalu ada perkembangan. Nah, sedangkan dosen pembimbing 2 ini setiap kali saya minta untuk bimbingan atau perbaikan itu tuh kayak kurang ada waktu begitu Bu untuk menyempatkan bersama saya. Ya saya tahu sih beliau sibuk ya Bu ya. Saya tahu semua dosen itu sibuk. Saya juga tidak menuntut banyak, tapi ya saya hanya bisa menunggu saja Bu untuk dosen pembimbing 2 sampai sekarang Bu. Oke. Kemudian untuk yang PKM-nya tadi, apakah terhambat juga atau bagaimana? PKM-nya sudah ada ide, lalu sudah ada pendanaannya masih dalam proses tapi sudah hampir selesai. Anggapannya sudah selesai gitu ya. Lalu masih ada berkas yang harus diurus. Lalu 2 bulan lagi baru berangkat. Oke. Kemudian mengingat tadi kan Mbak Nabila sudah saya tanyai beberapa, perlu diingat bahwa Mbak Nabila ini memiliki apa ya istilahnya potensi gitu. Tadi Mbak Nabila juga ketika berkomunikasi dengan orang lain itu kan akan apa ya? Akan akrab dengan orang itu akan tetapi butuh penyesuaian gitu ya. Kemudian Mbak Nabila juga sebenarnya kan di semester sebelumnya dapat manajemen waktu dengan baik gitu kan. Kemudian saat di SMP atau SMA juga Mbak Nabila tidak mengalami hal yang demikian gitu. Nah itu kan dengan kata lain Mbak Nabila itu sebelumnya sudah bisa mengatur waktunya dengan baik gitu. Kemudian dari Mbak Nabila sendiri kan saat ini sedang mengikuti PKM-nya, sudah lolos pendanaan kan ya Mbak ya. Saya doakan semoga Mbak Nabila itu bisa sampai tahap final ya Mbak ya. Bisa menang. Amin. Sama-sama Mbak. Kemudian dari Mbak Nabila sendiri tadi kan kita sudah membicarakan permasalahan yang sedang dialami Mbak Nabila. Kira-kira dalam waktu 1 minggu ini apakah ada kabar gembira yang dialami oleh Mbak Nabila dalam 1 pekan ini? Dalam 1 pekan ini apa gitu ya? Oh, menurut saya itu simpel sih Bu, kayak bab 1 saya akhirnya disetujui di ACC dan saya akan minggu ini besok saya baru memulai untuk ke bab 2 gitu. Lalu pendanaan saya bisa dibilang tinggal 1 tahap lagi untuk sudah beres gitu. Oke, itu kabar gembira di minggu ini ya Mbak ya? Iya. Yang paling gembira tadi itu yang sudah di ACC ya? Iya, bab 1-nya. karena itu proyek saya yang ditunggu orang tua juga, kan diburu-buru sama orang tua gitu Bu. Oke, baik. Kemudian hal apa yang membuat Mbak Nabila itu bertahan dalam menghadapi permasalahan ini? Kan Mbak Nabila istilahnya lagi mengalami prokrastinasi nih. Iya. Hal yang membuat Mbak Nabila itu bertahan itu apa?
Yang membuat saya bertahan pastinya karena adanya dukungan dari orang tua dan orang sekitar ya Bu ya. Karena dengan adanya dukungan dari orang tua, saya bisa berada di sini, saya bisa kuliah di sini, saya bisa menempuh pendidikan yang sangat-sangat layak. Lalu dengan adanya dukungan dari teman-teman, saya bisa bertahan untuk tetap semangat menjalani hari-hari meskipun banyak sekali kayak seringkali saya kecapean, seringkali kurang tidur gitu. Namun ketika ada teman yang menyemangati, jadi saya bisa kembali bersemangat gitu Bu. Oke, dengan kata lain Mbak Nabila ini masih memiliki dukungan dari orang-orang sekitar gitu ya, yang membuat Mbak Nabila itu bertahan menghadapi permasalahan yang sedang dialami gitu. Iya benar Bu. Baik, kemudian dari Mbak Nabila ini, kan Mbak Nabila sedang mengalami permasalahan ini ya. Iya. Apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan Mbak Nabila untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami? Sejauh ini sih saya berusaha membuat weekly planner atau jadwal mingguan yang gue supaya lebih tertata. Kalau hari ini itu mengerjakan sos, lalu tugasnya saya usahakan untuk kembali seperti semester lalu, bahwa kalau ada tugas harus dikerjakan, kalau nggak tahu saya harus tanya. Saya nggak boleh hanya berkecil hati bahwa dengan tanya ke teman saya akan marah atau jelas dan sebagainya. Saya tidak boleh berpikiran seperti itu. Saya rasa mungkin bisa tanya ke teman lainnya, kan teman tidak hanya teman dekat saja Bu ya, teman kelas kan juga bisa begitu ditanya. Oke, kemudian dari Mbak Nabila ini kan tadi juga memiliki beberapa upaya dan juga kelebihan yang dimiliki oleh Mbak Nabila, seperti masih ada dukungan dari orang sekitar yang membuat Mbak Nabila itu bertahan dalam menghadapi masalah ini. Kemudian tadi juga Mbak Nabila tuh di sebelum-sebelumnya itu kan memiliki manajemen waktu yang baik gitu. Nah, apakah Mbak Nabila itu sudah mencoba untuk belajar manajemen waktu dengan baik lagi? Saya usahakan. Oke. Nah, mengingat Mbak Nabila kan tadi mengatakan masih ada dukungan dari orang tua, misal kayak difasilitasi dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana kalau hal tersebut itu dijadikan sebagai untuk keluar dari permasalahan yang sedang dialami? Apakah bisa menurut Mbak Nabila? Pasti bisa ya Bu ya, saya harusnya pasti bisa. Bagaimanapun caranya semuanya pasti ada jalan keluarnya ya Bu ya. Entah itu dengan usaha keras, entah itu dari bantuan teman-teman atau orang tua dan sebagainya. Saya rasa pasti bisa gitu untuk menyelesaikan semuanya. Oke, dengan kata lain Mbak Nabila ini akan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada untuk keluar dari permasalahan ini gitu ya? Iya benar Bu. Baik, kemudian tadi kan Mbak Nabila mengatakan bahwa misal mau bertanya itu nggak harus ke teman dekat saja ya kan? Iya benar. Nah, untuk dari pertemanan Mbak Nabila ini bagaimana hubungan Mbak Nabila dengan teman-teman di kelas? Dengan teman-teman di kelas sih baik-baik aja ya Bu ya. Saya tidak punya musuh. Tidak punya musuh. Ya benar Bu, saya tidak punya musuh. Maksudnya saya berteman dengan siapa saja. Saya tidak memilih-milih teman. Cuma saya dekatnya ketiga itu. Ketiga teman itu. Lebihnya
sangat dekatnya tuh ke 3, tapi kalau lainnya ya berteman seperti biasa. Baik, dengan kata lain Mbak Nabila ini memiliki hubungan baik dengan teman-temannya gitu ya, Iya. siapa saja gitu. Ya, Oke, kemudian dari teman-teman Mbak Nabila di kelas itu mendukung Mbak Nabila dengan kesibukannya apa bagaimana? alhamdulillah sih mendukung saja Bu ya, karena ketika saya tidak tahu saya bertanya begitu ya Bu ya, itu gimana ya, mereka tuh kayak nganggap saya kayak, katanya saya dengar-dengar nih, bukan dari dia yang sendiri, cuma saya dengar-dengar, oh ini loh, kalau udah tahu sibuk tapi dia tuh masih mau usaha untuk tanya. Dan ada kerja kelompok juga disempat-sempetin untuk ikut kerja kelompok gitu, meskipun lagi sibuk gitu. Baik, baik, dengan kata lain Mbak Nabila ini masih memiliki hubungan yang sangat baik gitu ya dengan teman-temannya ini, dan teman-temannya juga ternyata mendukung Mbak Nabila gitu. Iya benar Bu. Oke, nah perlu diingat juga nih Mbak bahwa memiliki apa ya, kayak relasi itu sangat penting gitu Mbak. Kan Mbak Nabila juga tadi tidak membeda-bedakan teman kan, itu adalah merupakan suatu langkah yang bagus, karena biasanya dengan kita memiliki teman-teman yang suportif itu tuh akan memberikan kita semangat gitu, atau akan berdampak positif, istilahnya kita ketularan energi positifnya gitu. Iya Bu. Bagaimana kalau kayak gitu Mbak? Iya, saya setuju dengan Ibu. Oke, kemudian nih kan tadi kita juga sudah berbicara hal banyak ya terkait permasalahan yang sedang Mbak Nabila alami. Nah, kira-kira ada hikmah yang dapat diambil tidak dari permasalahan ini? Apa ya, hikmah yang dapat diambil bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya Bu. Dan saya dari apa ya, dari permasalahan ini saya tahu bahwa waktu itu sangat berharga, saya tidak bisa menyia-nyiakan waktu, dan waktu tidak bisa diulang, jadi saya harus bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Saya harus bisa mengatur waktu dengan baik supaya semuanya berjalan sesuai dengan rencana saya, seperti itu. Baik, dengan kata lain dari permasalahan yang sedang dialami ini Mbak Nabila bisa mengambil beberapa hikmahnya gitu ya? Iya, seperti itu lah Bu. Oke, dari Mbak Nabila sendiri apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diungkapkan lagi? Sejauh ini sudah tidak ada sih Bu, saya sudah merasa lebih baik begitu ya. Oke, karena Mbak Nabila juga sudah merasa lebih baik, kira-kira setelah konseling ini apa yang akan Mbak Nabila lakukan? Rencana apa yang akan dilaksanakan? Setelah konseling ini saya akan membuat rencana mingguan, karena waktunya membuat rencana mingguan juga saya akan berusaha untuk lebih rajin lagi, berusaha untuk bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya begitu Bu. Saya juga tidak akan meremehkan tugas lagi gitu Bu. Oke, baik. Dengan kata lain, Mbak Nabila tadi memiliki beberapa rencana kayak semacam membuat rencana mingguan, akan lebih semangat lagi dan sebagainya gitu ya. Baik, benar Bu. Oke, dari Mbak Nabila sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Saat ini belum sih Bu. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, apakah kita bisa mengakhiri konseling hari ini? Sudah. Oke, karena sudah bisa kita akhiri, mungkin sebelumnya saya simpulkan terlebih dahulu ya terkait pembicaraan kita tadi. Mbak Nabila tadi memiliki keinginan bahwa bisa merencanakan, bisa mengatur waktu gitu dengan baik atau mengelola waktu dengan baik. Kemudian Mbak Nabila juga tadi mengalami permasalahan semacam sering menunda-nunda tugas dan sebagainya, itu karena adanya
banyak kegiatan yang diikuti Mbak Nabila atau istilahnya overproduktif. Akan tetapi hal ini tuh apa ya, Mbak Nabila itu masih memiliki dukungan dari orang tua, orang terdekat, dan orang-orang di sekitar Mbak Nabila. Itu adalah hal yang membuat Mbak Nabila itu bertahan dalam menghadapi permasalahan ini. Kemudian Mbak Nabila juga akan mengubah kelebihan-kelebihan yang dimiliki ini untuk sebagai jadi solusi keluar dari permasalahan yang sedang dialami. Mengingat Mbak Nabila juga tadi kan memiliki relasi yang cukup bagus gitu kan, tidak membeda-bedakan, dan Mbak Nabila kan mengikuti organisasi, mengikuti PKM. Dengan kata lain, Mbak Nabila itu relasinya cukup luas gitu ya. Iya. Baik, kemudian Mbak Nabila juga tadi sudah mengambil beberapa hikmah dari masalah yang dialami, serta Mbak Nabila tadi sudah merencanakan hal-hal yang ingin dilakukan setelah konseling ini berakhir gitu. Baik, kemudian dari Mbak Nabila sendiri, kira-kira kapan akan menerapkan rencana-rencana tadi itu? Secepatnya ya, mungkin setelah ini. Baik, setelah ini ya Mbak ya. Semoga nanti berhasil ya Mbak ya. Amin, terima kasih. Sama Mbak. Kemudian dari Mbak Nabila sendiri kan tadi saya sudah menyimpulkan nih, Mbak Nabila juga sudah menentukan rencana apa yang akan dilakukan. Sekarang saya ingin bertanya pada Mbak Nabila, kira-kira kesan konseling hari ini bagaimana, mengingat ini kan adalah konseling pertama kalinya Mbak Nabila. Ya, jadi menurut saya bahwa konseling itu tidak menakutkan dan tidak menyeramkan di bayangan saya ya Bu ya. Kan dulu waktu SMP dan SMA itu kan kayak konseling itu pandangannya kayak polisi sekolah, kejam, dan kayak Bu ya, kayak garang atau galak maksudnya, kayak ditakutin gitu lah Bu istilahnya. Tapi ternyata ketika saya menjalani konseling, saya tahu bahwa konseling itu tidak menakutkan itu. Konseling itu malah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami begitu Bu. Oke, baik. Dengan kata lain, kesan konseling Mbak Nabila pertama kali ini cukup baik ya. Oke. Kemudian karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan diungkapkan lagi, apakah Mbak Nabila membutuhkan konseling lanjutan? Untuk saat ini sih belum ya Bu ya, tapi bagaimana kalau suatu saat saya perlu konseling lagi Bu? Baik, Mbak Nabila apabila suatu saat ingin berkonseling lagi atau mungkin perkembangan dari konseling hari ini, Mbak Nabila bisa menghubungi saya melalui WhatsApp ya. Nanti kita akan menjadwalkan konseling untuk berikutnya. Boleh Ibu, boleh minta nomornya? Boleh Mbak. Berapa Ibu? 089 Iya. 954 Iya. 399 Iya. 61. Iya. Saya simpan ya Bu ya. Baik Mbak, nanti mungkin ketika Mbak Nabila WA saya bisa disebutkan namanya ya biar saya ingat gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, tadi saya juga sudah menyimpulkan terkait konseling hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mbak Nabila karena sudah berani dan mau untuk datang berkonseling hari ini, membahas terkait potensi-potensi yang tadi ada dalam diri Mbak Nabila, kemudian permasalahan yang sedang dialami. Saya ucapkan terima kasih ya Mbak. Untuk Mbak Nabila, tetap semangat menjalani hari-harinya, mengingat ini kan lagi musim hujan ya Mbak ya. Benar. Baik, nah untuk itu mungkin saya juga mohon maaf nih Mbak apabila tadi selama dalam sesi konseling itu terdapat salah kata maupun salah perbuatan yang kurang berkenan di hatinya Mbak Nabila. Apakah dimaafkan Mbak? Nggak ada salah Bu. Baik. Saya minta maaf apabila ada salah. Saya juga berterima kasih sebanyak-banyaknya karena mau menerima
sama saya sebagai konseling dan mendengarkan cerita saya yang sangat panjang dan rumit ini. Tidak, Mbak. Saya juga sangat-sangat mengapresiasi keberanian Mbak Nabila untuk datang konseling hari ini. Mungkin cukup bisa kita akhiri. Baik, itu. Baik, untuk itu langsung saya tutup saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Saya izin pamit dulu ya. Ya, sama-sama Mbak. Hati-hati ya Mbak. Ya.